Nah, kalau kita lihat di sini ada penjelasan tentang aplikasi Glide itu sendiri, ya, aplikasi berbasis mobile dan seterusnya, kemudian mencakup fitur-fitur apa saja yang ada. Nah, kemudian jadi ini berarti membuat baru begitu ya. Kemudian nanti bagaimana jika fitur ini adalah memperbaiki dari yang sudah ada atau fiturnya sudah ada kemudian diperbaiki. Nanti bisa dituliskan juga di bagian product scope. Jadi fitur apa nanti ditambahkan dalam tanda kurung update atau perbaikan fitur begitu ya. Jadi ini fitur-fitur yang ditawarkan, kemudian apa saja kebutuhan fungsionalnya dan non fungsional, kemudian project scope, ya artinya project ini harus diselesaikan dalam jangka waktu berapa dan juga anggaran berapa gitu. Kemudian ini yang penting tentang bagaimana menampilkan strukturnya. Jadi ada yang sifatnya deliverable ya. Jadi yang akan di-deliver itu apa? Jadi dari aplikasi Glide ini yang di-deliver adalah laporan hasil visibility. Kemudian apa yang dilakukan di dalam menghasilkan laporan tersebut. Jadi misalkan melakukan visibility study, kemudian menyusun laporan, kemudian milestone-nya adalah hasil visibility yang disetujui. Ini milestone-nya ini berarti tujuan dari melakukan progres tersebut. Kemudian ada juga dokumen project charter, kemudian milestone-nya seperti apa. Kemudian ada yang mirip dengan tadi perencanaan, menyusun dokumen scope, dokumen project management plan, project scope, kemudian proses eksekusi yaitu membuat SRS, kemudian membuat aplikasi, mencakup apa saja, mencakup pengadaan hardware, software, pengembangan user interface dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah deliverable meliputi laporan bulanan. Nah, ini untuk penulisan hierarkinya. Jadi contohnya seperti ini supaya nanti bisa disesuaikan ya. Kemudian bentuk tabular view-nya seperti ini. Jadi untuk level 1-nya level aplikasi, level 2-nya inisiasi, level 3-nya deliverable, level 4-nya adalah breakdown dari deliverable tersebut. Jadi untuk melakukan deliverable itu sebetulnya apa yang harus dilakukan atau dipersiapkan. Ini sebetulnya hanya tinggal menuliskan ulang dari apa yang sudah dituliskan di atas yang ada di sini. Ya, jadi kira-kira seperti itu contoh yang Jadi sebelum menuliskan tree structure view-nya, kalau bisa ditambahkan detail yang seperti yang dicontohkan tadi. Ya, jadi ada kata-kata deliverable ini yang mungkin ada beberapa kelompok yang belum menuliskan begitu ya. Kemudian selain itu juga ditambahkan kamus ya atau
dictionary dari kata-kata yang mungkin orang lain secara umum belum mengetahui. Jadi contohnya aplikasi Glide. Nah, Glide itu apa? Nah, di sini dijelaskan pada bagian dictionary atau kamusnya. Inisiasi, ya, kemudian deliverable, laporan hasil visibility itu adalah dokumen yang berisi analisis terhadap kelayakan dan seterusnya dengan menggunakan visibility. Itu apa visibility study? Itu adalah proses untuk evaluasi untuk menentukan apakah proyek ini dapat dilaksanakan atau diimplementasikan atau tidak. Jadi kalau visibility study sudah dilakukan, maka langkah berikutnya adalah menuliskan laporan hasil visibility study. Jadi kalau ada yang tidak memenuhi, ya, itu nanti bisa dituliskan di sini. Jadi ini hanya susunan atau urutan saja. Untuk hasil yang sebenarnya ya tergantung studi kasus dari masing-masing kelompok. Ya. Jadi kira-kira seperti itu dibuatkan definisinya, ya, sebagai dictionary atau kamus. Ya, jadi ini kira-kira bentuk dari WBS yang lengkap. Termasuk juga dari sisi istilah glossary, misalkan apa itu deliverable. Deliverable kalau dalam kamus bahasa Inggris artinya tangible or intangible output that must be identifiable, measurable atau dapat diukur, dan verifiable atau dapat diverifikasi, produce as a result of the project, sebagai output dari project. Milestone itu apa? Ini juga bisa diterjemahkan dulu atau dituliskan dulu istilahnya dalam bahasa Inggris, kemudian bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi jangan langsung diterjemahkan, nanti biasanya akan memiliki arti yang berbeda. Jadi nanti Anda bisa menggunakan bantuan AI ya untuk menuliskan dengan cermat atau dengan yang sebaik-baiknya dari maksud setiap proses. Oke, kira-kira seperti ini untuk contohnya. Nanti akan saya share, atau sudah di-share ya kemarin, atau belum? Contohnya ini. Belum ya? Oke, jadi cuman saya dari Pak Arman saja. Oke, nanti akan saya share dulu untuk apa